kita terusin lagi daripada pasal yang berikutnya tentang beristinja dengan batu. Ya, ada pasal di sini ya menjelaskan daripada istinja dengan apa? Dengan batu. Gimana caranya istinja dengan batu? Ada yang mau ditanyain? Ada yang nggak jelas? Apa kita lanjutin? Udah gimana? Belum? Masih boleh lagi dikit? Nah, ya. Kemudian dikatakan pasal yang berikutnya syurutul istinja bil hajar. Syarat beristinja dengan batu. Daripada wasail taharah, wasilah daripada taharah dengan air ataupun dengan batu atau dengan debu. Ini wasailnya, perantaranya. Dan batu di sini beristinja dengan batu ini adalah beristinja yang mana walaupun dengan adanya air boleh kita pakai batu. Ada air ada, tapi kita nggak mau pakai air, kita mau istinja pakai batu aja, boleh nggak? Boleh. Kalau beda dengan tayamum, kalau tayamum ada air kagak boleh dia tayamum dengan debu, harus tayamum dengan air. Tapi kalau istinja walaupun ada air, kita boleh beristinja dengan batu. Dan batu di sini adalah bukan hakikatnya batu, beneran batu. Apapun yang mana sifatnya itu kullu jamidin, yang keras, tahirin, yang suci, gali'in, yang dapat mengangkat najis, ghairul muhtaram, yang bukan mulia, yang bukan muhtaram. Ya, apa itu yang muhtaram? Yang muhtaram misalkan cover kitab atau Al-Quran, udah balik pakai Al-Quran covernya yang udah nggak kepake kan banyak tuh Al-Quran dulu tuh, ya, yang banyak apa namanya udah kebuka covernya, itu muhtaram, nggak boleh. Mulia dia, walaupun udah berpisah dengan apa? Dengan Al-Qurannya, udah ada tulisannya tuh di covernya, mushaf. La yamassu illal mutahharun. Nggak boleh kita pegang dalam keadaan kagak ada wudu, walaupun covernya doang. Yang mana nyambung dengan apa itu? Dengan Al-Quran tadi sebelumnya. Ya, itu menjadi mulia. Ataupun makanan-makanan nggak boleh kita pakai buat istinja, ya, walaupun keras misalkan. Bahkan walaupun bukan makanan kita, makanan saudara kita jin. Apa tuh makannya apa? Tulang. Itu keras, bisa ngangkat najis, ya, bisa angkat najis, tapi muhtaram itu. Muhtaram nggak boleh kita gunain buat ya mengangkat daripada najis. Jadi ya apapun. Jadi sekali lagi apapun. Nah sekarang kira-kira kalau misalkan kita masuk kamar mandi sekarang kan nih, ya lagi di hotel-hotel ada tisu. Boleh nggak pakai tisu? Nah kita lihat itu dikatakan gale apa kagak, bisa angkat najis apa kagak. Kalau tisu begini angkat najis, ya yang ada belepotan semuanya. Kalau misalkan kita pulung-pulung begini nih, nah ini kan keras gak nih? Misalkan kalau dia keras dan bisa ngangkat begitu, bisa juga dijadiin daripada batu buat istinja. Tapi dengan syaratnya nanti, ya ada syarat-syaratnya nanti akan dijelasin oleh sahibul kitab. Kalau emang moncor begitu keluarnya, ya nongkrong nih kita nih, apa namanya, belepotan. Nah kebanyakan makan sambal, sambal dikit-dikit aja, yang sambal maci, sambal lagi. Itu apa namanya, kalau misalkan keluar semuanya itu bukan pada tempatnya, nanti akan dijelasin oleh sahibul kitab, itu wajib pakai air. Nggak cukup dengan batu aja. Ini kalau keluarnya rapi, tempatnya, nah maka boleh tuh pakai apa tuh? Pakai batu. Walaupun kita nggak pakai air, nggak apa-apa. Batu itu menghilangkan daripada najis, tapi asarnya, bekasnya masih ada, dan bekasnya itu ma'fu, dimaaf. Bekasnya itu hukumnya ma'fu buat dirinya dia aja, buat orang lain kagak ma'fu. Kali-kali dia sembahyang, palanya keliangan dipegang sebelahnya dia, batal tuh. Dua-duanya batal. Kenapa? Karena maafunya buat dia. Kalau dirinya dia udah dimaaf, kemudian dia pegang ke orang dan orang itu tuh nyentuh dengan najis, berputar tuh, ya, maka ya
batal kedua daripada orang yang berpegangan daripada yang beristinja dengan apa? Dengan batu. Karena nggak hilang daripada asalnya tersebut kecuali dengan apa? Kecuali dengan air. Dan padahal udah dimaafkan, tapi karena dia berpegangan maka tidak dimaafkan. Sama dengan seperti anak kecil yang belum disunat, menjek kaki abahnya belum disunat. Iya, anak kecil yang belum disunat nginjek kaki abaknya, kalau misalkan abaknya langsung gituin tuh kakinya langsung seperti orang yang kejatuhan najis, ya, apakah langsung batal sholatnya dia? Nggak batal kalau dibuang dengan seketika. Ya masa kita mau jorokin anak kita? Ya kalau kita diemin aja tuh kaki kita diinjak, nah batal tuh sembahyang kita. Kalau kita tahu nih anak bawa najis, sebelum kita sembahyang, kita pakein pampers dia, emang udah banyak kotorannya, udah penuh nih pampersnya. Ntar dah habis sembahyang dah repot, ntar batal sembahyang kita. Apa namanya, wudhu kita batal. Kita mau cebokin dia, wudhu kita batal, sembahyang aja dah. Sembahyang dia, sholat langsung aja mendudukin, ya didudukin kita, atau diinjak, atau di apa namanya, dipeluk, digendong, ya digendong kita. Karena waktu kita sujud dia langsung main apa namanya, dipeluk aja dah tuh. Ya, digamblok kita. Masa kita mau lepas begitu? Kalau bisa seketika dengan apa namanya, dengan tanpa kita memegang, langsung kita buang begitu, ya. Atau selagi dia mau nempel kita langsung apa namanya, kita langsung sanggah misalkan dengan lembut, misalkan jangan terlalu keras. Bisa kita seperti itu tanpa ada memegang daripada badan kita, sah sholat kita. Tapi kalau kita diamin, ya maka batal. Oh katanya itu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pernah menunggangi daripada Rasulullah dalam keadaan sholat. Itu katanya nggak apa-apa, nggak batal. Hah? Udah disunat. Jawabannya udah disunat. Kalaupun belum disunat, ya ada riwayat katanya kalaupun belum disunat itu khususnya buat Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengatakan ya kotorannya daripada ahlul bait itu tahir. Ada pendapat kotorannya daripada ahlul bait Rasulullah SAW itu adalah tahir, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW dengan sesuci-sucinya, ya. Nah itu daripada apa namanya istinja dengan apa, dengan batu. Jadi beristinja dengan batu walaupun adanya air, boleh kita beristinja dengan batu. Yang paling afdal kita gabung antara batu dan air. Ya, gabung gimana? Kita istinja pakai batu, habis itu kita istinja pakai air. Ya, itu yang paling afdal. Kalau suruh milih istinja pakai batu apa pakai air yang afdal? Pakai air yang afdal. Tapi yang paling utama adalah pakai air. Yang paling utama adalah pakai batu kemudian pakai air. Itu yang paling utama. Ya, kalau antara salah satunya aja pakai air lebih afdal. Kecuali ada ketidakterimaan di dalam hatinya dia, masa istinja pakai batu, keraguan di dalam hatinya dia, maka kata ulama lebih afdal bagi dirinya dia itu untuk menghilangkan keraguannya dia, dibolehkannya beristinja dengan batu, lebih afdal bagi dirinya dia istinja pakai batu. Kecuali nggak ada keraguan, kita tahu ini istinja pakai batu boleh, ya. Cuman apa namanya, kita nggak ini aja, ya nggak biasa kita gimana ya, kagak enak gitu. Cuman kita tahu boleh ini istinja pakai batu, sah. Ya, sholat kita apa namanya, kita menggunakan daripada pakaian kita, nggak apa-apa, maaf. Kita udah tahu boleh, ya nggak ada keingkaran daripada itu. Nah itu lain lagi, kecuali ada keingkaran daripada dibolehkannya istinja dengan apa, dengan batu, maka lebih afdal kita pakai batu untuk menghilangkan itu, untuk menghilangkan daripada keraguan-keraguan kita. Nah, jadi dikatakan faslun syurutul istinja bil hajar samaniyah. Syarat dibolehkan sah istinjanya dia dengan batu ada 8. Kita baca atau depan kita ulangin lagi. Yang pertama, an yakuna bisalasi ahjar. An yakuna bisalasati ahjar. Harus dengan 3 batu. Tapi yang dimaksudkan 3 batu ini bukan hakikatnya 3 batu, 3 biji batu, enggak. Walhasil yang dimaksudkan di sini adalah 3 kali usapan.
3 kali usapan daripada yang keluar dari kemaluan kita. Tadi kita buang air kecil atau buang air besar. Misalkan buang air kecil, nih ini keluar tuh, kita bersihin tuh kali. Kalau memang kita misalkan ada 3 batu, nggak ada 3 batu. Atau misalkan batunya cuma 1 tapi ada 3 sisi. Yang satu pakai sisi yang ini, tuh. Yang satu lagi pakai sisi yang lain, yang satu lagi, ya terusin sampai 3 sisi. Itu dikatakan harus daripada minimalnya 3 batu. Lebih daripada itu, kalau misalkan 3 nggak keangkat juga masih ada yang keluar juga, lebihin. Ya, lebihin lagi, wajib dilebihinnya. Kalau misalkan nggak keangkat kecuali dengan lebih, wajib dilebihinnya. Minimalnya 3. Satu begini nih udah kering, kurang masih belum. Walaupun udah kering dia, wajib 3 kali usapan dia, sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi jangan di sini juga, jadi najis. Tadi kan begini tuh, ini najis nih. Ya, pakai sisi yang lain. Ya, jadi ini 3 batu tidak disyaratkan untuk 3 batu 3 biji, tapi dengan 3 sisi diperbolehkan. Atau 1 batu setiap kita ini, kemudian kita bersihin dulu. Ya, misalkan kita cuci misalkan, kemudian keringin, baru kita usap lagi. Kan ada air, boleh, nggak apa-apa, ada air, mau pakai batu aja. Buat menghilangkan daripada keraguannya dia, mau pakai batu boleh, nggak apa-apa. Anjakuna bisalasati ahjar, 3 usapan atau 3 batu. Kemudian yang kedua, wa an yunkiyal mahal, dan dapat mengangkat daripada al mahal, tempatnya daripada keluar kotoran tersebut. Ya, baik sofha atau hasyafah, baik itu lingkaran dubur ataupun ra'suz zakar, ya ujung daripada zakar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa an la yajifan najis, dan tidak boleh najis yang udah kering. Pakai ngerokok dulu di kamar mandi, kering. Udah keluar nih, ngerokok dulu atau main game lah sekarang. Main game online tanggung banget, lagi mau kebelet, lagi main game online, bawa kamar mandi deh. Di nongkrong, pas dilihat lah air kagak ada. Ya. Mestinya tuh kita kalau masuk kamar mandi periksa air dulu. Jangan udah kamar mandi udah buka tahu-tahu teriak-teriak, air nyalain. Nah itulah makanya orang-orang dulu tuh di kamar mandinya pasti ada batu. Dulu kita masih kecil bingung, apaan sih ini batu? Terbuang, besok ada lagi. Terbuang lagi, dia emang disediain tuh orang dulu. Diamalin nih, istinja gabung pakai batu, kemudian pakai air. Kalau kagak ada air, pakai batu cukup udah. Kalau kagak ada air, ya pakai batu udah cukup, nggak pakai dia nyari air lagi. Jadi tapi syaratnya apa? Kalau sahnya itu harus najisnya itu belum sampai mengering. Kalau udah ngering, udah susah, berarti udah nempel tuh. Di situ mau diangkat begini nggak bakal hilang, masih ada tuh daripada bekas yang banyak bekasnya, bukan yang cuman asar aja, cuman bekas yang sedikit aja banyak. Kemudian yang keempat, wa an la yantagil, nggak berpindah pada jatuhnya najis itu, kagak berpindah deh begini deh, maaf ya, dubur tuh najisnya nggak pindah belepotan kemari kayak orang mencret belepotan tuh mari. Nah udah mesti pakai air udah tuh, nggak bisa dipakai pakai batu, nggak bisa, nggak boleh, nggak sah. Kemudian yang kelima, wa an la wala yatra alaihi akhar, dan kagak boleh kejatuhan najis yang lain. Misalkan dia buang air besar, kemudian habis buang air besar buang air kecil, ya yang pas buang air besar di dubur nih, buang air kecil jadi kecipretan ke dubur misalkan, ya atau misalkan ya nanti akan dijelaskan tentang kejatuhan air yang ketujuh nanti. Enggak dikatakan nggak boleh kejatuhan daripada yang lain apapun, ya najis yang lain atau benda yang lain. Kemudian wa an la yujawiz safhatahu wa hasyafatah, dan nggak boleh terlewat daripada safhah wa hasyafah. Safhah di sini adalah lingkaran dubur, safhahnya dia itu lingkaran duburnya. Kalau memang keluar kotoran itu kemudian melewati lingkaran dubur, maka udah nggak boleh lagi pakai batu. Maksudnya nggak boleh lagi, kagak sah. Istinja pakai batu itu nggak cukup, harus tambahin dengan air. Digabung apa-apa mau digabung, tapi kalau mau batu aja udah nggak boleh.
Kenapa? Karena udah melewati daripada lingkaran daripada dubur, atau hasyafah, lingkaran daripada hasyafah yang di depan itu, ulfah tuh ya, kelewat daripada itu, maka harus dengan air. Selagi nggak kelewatan daripada itu, masih boleh kita beristinja dengan apa? Dengan batu. Kemudian yang ketujuh, wa an la yusibahul ma, dan nggak boleh kejatuhan daripada air. Kalau WC kan tahu sendiri, WC basah ya, ada air yang mau nyemplung tuh kotoran, kemudian muncrat tuh air. Nah, kalau emang berasa tuh kita tadi ya, berasa kita kena tuh dubur kita air, maka harus dengan air. Nggak sah dengan apa? Dengan batu. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, wa an takunal ahjaru tahirah, dan haruslah beristinja itu dengan batu yang suci. Diriwayatkan Rasulullah SAW tatkala diberikan daripada 3 benda untuk beristinja dengan ahjar, dengan batu, salah satunya adalah kai kering. Kemudian gak dipegang oleh Rasulullah SAW. Ya, fa'innahu najis. Yang demikian itu adalah najis. Jadi nggak boleh dengan apa? Dengan kotoran, walaupun kotoran yang kering, walaupun keras misalkan, ya kayak ontak tuh kalau dijemur keras banget itu, ya kayak batu. Boleh nggak misalnya begitu? Nggak boleh. Harus kalau memang mau digabung, ya dengan apa namanya, dengan air, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan cuma itu aja, najis saja yang ada, nggak boleh untuk digunakan. Nah, itulah daripada pelajaran kita pada kesempatan daripada malam hari ini, istinja dengan batu. Ya, jadi kalau misalkan dalam keadaan kita nggak mendapati air, ya nggak mendapati air, jangan sekali-sekali. Banyak kan orang sekarang nih gara-gara kagak ada air, dia nggak pakai cebok. Ya, gara-gara itu akhirnya nggak sembahyang. Nggak sembahyang, berapa banyak kita tuang taksi, tuang ojek online di tengah jalan aja dibuka settingan, oncor aja langsung dah dikeluarin. Nyeboknya gimana? Ada air nggak? Habis nggak ada air kan bisa pakai batu, bisa pakai tadi daripada syarat-syaratnya yang keras apaan aja. Ya, kalau misalkan dia apa namanya, dia ada air sekalipun dia mau beristinja dengan itu juga diperbolehkan. Cuman dia kagak ngerti caranya, padahal Islam ini gampang ngajarin kita, udah mudah. Ya mau pakai batu aja udah nggak apa-apa, kemana-mana dibawa tuh. Kalau misalkan dalam keadaan kebelet bisa dia praktekin itu semuanya. Cuman biasanya sebagai orang kalau nggak biasa kayaknya kagak tegel gitu ya. Ini gimana ya rasanya begitu ya. Kita aja ke sebagian orang aja kalau memang dia apa namanya, dia cebok pakai air aja nggak cukup, mesti ada sabun. Kalau nggak ada sabun kayaknya kurang afdol gitu, karena kebiasaan seperti itu. Nah, kita nggak biasain seperti ini. Padahal ya ini udah di apa namanya, kalau udah memenuhi syarat sah daripada istinjanya, boleh kita pakai daripada sesuci tersebut untuk melaksanakan sholat kita. Wallahu taala alam shawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna faqqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina, أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، كل حلالا دائما وأخلا أقياء لما نحظى بالخير ونفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون، واجزي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر، صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، لا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
baca fikir taruh aja. Udah taruh aja situ. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wa nabiyina min qabli la ilaha illallah. شرف وكرم ومجد وعظم رضي وتعالى أصحاب الرسول أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم إلا فريته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله